Modifikasi produk perbankan syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penghimpunan dana, yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa dalam bentuk giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Kemudian yang kedua ada penyaluran dana, yaitu menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atas dasar murabahah, musyarakah, mudarobah, salam, istisna, ijaroh, dan qard. Kemudian yang terakhir ada pembiayaan jasa, yaitu berupa LC impor syariah, bank garansi syariah, dan penukaran valuta atau yang sering disebut dengan SAF. Modifikasi produk perbankan syariah contohnya adalah pembiayaan IB siaga pendidikan yang terdapat di Bank Syariah Bukopin, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Bukopin kepada masyarakat dengan prinsip ijaroh untuk membiayai kebutuhan dalam rangka memperoleh manfaat atau suatu jasa paket biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi Muhammadiyah. Akad yang digunakan adalah akad ijaroh, yaitu transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan tersebut. Pembiayaan IB siaga pendidikan memberikan manfaat, yaitu memudahkan dalam membiayai pendidikan tinggi perguruan tinggi di Muhammadiyah dan dapat mengangsur pengembalian dananya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Selain itu, produk pembiayaan IB siaga pendidikan ini memberikan manfaat sesuai dengan prinsip syariah, angsurannya ringan, proses cepat dan mudah, biaya administrasinya relatif terjangkau, terus kemudian mendapatkan perlindungan asuransi pembiayaan dan jiwa. Fasilitas dalam IB siaga pendidikan yang pertama adalah jumlah pembiayaan setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar 90% dari nilai manfaat jasa, maksimal adalah 250 juta. Kemudian yang kedua, jangka waktu pembiayaan IB siaga pendidikan ini ditetapkan yang pertama Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi paling lama yaitu 7 tahun dan selain itu adalah 5 tahun. Kemudian yang terakhir adalah uang muka dapat ditetapkan minimal adalah sebesar 10% dari nilai manfaat jasa. Namun, bila diperlukan, bank dapat menetapkan uang muka sebesar presentasi tertentu berdasarkan keputusan dari komite. Syarat dan ketentuan dalam produk pembiayaan IB siaga pendidikan yang pertama adalah nasabah perorangan, warga negara Indonesia, berusia kurang-kurangnya adalah 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Kemudian yang kedua, usia maksimumnya dengan pembiayaan lunas adalah sebagai karyawan atau pegawai tetap itu adalah 56 tahun. Sedangkan pegawai negeri atau negeri sipil yaitu 58 sampai 65 tahun. Kemudian yang terakhir profesional atau wirausaha berusia 60 tahun. Kemudian, memiliki pengalaman kerja bagi karyawan atau PNS yaitu minimal 2 tahun dan bagi profesional atau wirausaha adalah minimal 3 tahun. Kemudian, tidak termasuk ke dalam daftar kredit bermasalah di Bank Indonesia. Kemudian, DBR tidak melebihi dari 40% dari pendapatan bersih, memiliki rekening tabungan atau giro di IB di Bank Syariah, bersedia menandatangani akad pembiayaan IB siaga pendidikan beserta surat dokumen pendukung lainnya dan mendapatkan biaya administrasi yang ditandatangani di atas materai. Adapun prosedur atau alur pembiayaan IB siaga pendidikan dijelaskan dalam gambar skema berikut. Keterangan dari gambar prosedur atau alur pembiayaan IB siaga pendidikan tersebut yang pertama adalah permohonan pembiayaan. Dalam tahap ini, calon nasabah datang ke bank bertemu dengan account officer terlebih dahulu untuk mengajukan pengajuan permohonan. Selanjutnya,
account officer memberikan sosialisasi kepada calon nasabah tentang tahap-tahap dalam pembiayaan, syarat-syarat dan dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah dan informasi lainnya yang menyangkut pembiayaan IB Siaga Pendidikan. Yang kedua, penelitian dokumen. Setelah calon nasabah mengajukan permohonan, kemudian memberikan dokumen yang menjadi persyaratan pembiayaan, lalu dokumen tersebut diserahkan kepada bagian account officer untuk dikoreksi. Yang ketiga, analisa pembiayaan. Kredit investigator melakukan analisis kelayakan nasabah dengan cara bank checking yang berisi tentang pinjaman calon kepada bank atau pihak lain serta konektabilitasnya. Kemudian, legal melakukan wawancara lingkungan sekitar calon nasabah guna untuk mengetahui karakter calon nasabah dan aspek ekonomi dari calon nasabah tersebut. Yang keempat, keputusan pembiayaan. Setelah legal melakukan personal checking, kemudian diadakanlah komite pembiayaan untuk keputusan apakah pengajuan permohonan pembiayaan layak diberikan atau tidak. Jika permohonan pembiayaan dinilai tidak layak dan tidak dipersetujui oleh direksi, maka account officer akan membuat surat penolakan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Tetapi, jika pengajuan permohonan pembiayaan dinilai layak dan disetujui oleh direksi, maka account officer akan membuat surat persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah dan menyusun file dokumen-dokumen sesuai sebagaimana semestinya. Yang kelima, perjanjian pembiayaan dan pelaksanaan akad. Akad yang digunakan adalah akad ijarah. Setelah dokumen-dokumen disetujui oleh direksi, calon nasabah diminta datang ke Bank Syariah Bukopin untuk melaksanakan akad ijarah. Kemudian, nasabah menandatangani dokumen pengingat atau akad. Pelaksanaan akan dilakukan secara bersama dengan penandatanganan surat-surat seperti surat pemberian fasilitas pembiayaan yang bermaterai Rp 6.000. Yang keenam, pencairan dana. Setelah mendapatkan persetujuan dari direksi dan semua dokumen pengajuan permohonan pembiayaan sudah lengkap, kemudian masuk tahapan terakhir yaitu pencairan kredit. Besar maksimal pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Bukopin yaitu 85% dari pembiayaan pendidikan. Dalam pencairan dana pembiayaan dilakukan melalui transfer ke rekening nasabah. Pencairan dana pembiayaan juga dapat dilaksanakan secara langsung atau bertahap.